Hai Gapi Lovers dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba share ya teman-teman tentang kegunaan aerator dalam budidaya ikan gapi ya teman-teman. Banyak sekali yang bertanya-tanya, terutama para breeder pemula, tentang kegunaan dari aerator dalam budidaya ikan gapi ya teman-teman. Sebenarnya perlu nggak sih kita untuk budidaya ikan gapi ini menggunakan aerator? Sebenarnya teman-teman ya, aerator sendiri bisa digunakan dalam budidaya ikan gapi seperti dalam tank ini di belakang seperti ini, dan juga tidak pakai juga nggak apa-apa. Jadi begini, melihat fungsinya dulu ya. Jadi kegunaan aerator sendiri itu adalah untuk menjalankan sirkulasi air dan menjalankan sistem filter yang ada ya teman-teman ya. Jadi apabila kita menggunakan tank seperti ini, pada umumnya breeder-breeder ikan gapi itu menggunakan aerator untuk menjalankan sistem filternya. Jadi jarang sekali yang menggunakan tank seperti ini dan tidak menggunakan sistem filter ataupun menggunakan filter yang lain, yaitu pompa air. Itu jarang sekali ya, karena pompa air yang ada di toko-toko terdekat, di toko ikan hias itu yang ukuran kecil pun itu kekuatan arusnya dirasa terlalu besar ya teman-teman ya untuk ukuran ikan gapi. Jadi mayoritas breeder yang menggunakan tank itu hampir semua menggunakan aerator untuk menjalankan sistem filternya. Nah, di sini kita bisa mengetahui jadi kegunaan aerator itu sendiri adalah untuk menjalankan sistem filter yang ada di dalam tank. Nah, lain halnya dalam budidaya ikan gapi di kolam ya teman-teman ya, di kolam semen ataupun di styrofoam yang besar itu, dengan ataupun tidak menggunakan aerator itu sebenarnya tidak masalah teman-teman ya. Jadi banyak breeder-breeder juga yang beternak gapi secara massal itu menggunakan bak semen itu, mereka tidak menggunakan aerator untuk budidayanya, dan itu tidak masalah. Jadi intinya adalah di perawatannya ya teman-teman ya, kuncinya di perawatannya pada saat menggunakan sistem filter ataupun tidak menggunakan sistem filter dengan menggunakan aerator. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri. Nah, untuk aerator sendiri biasanya digunakan untuk menjalankan filter seperti ini, filter semi under gravel ataupun filter biofoam ya teman-teman ya, untuk yang di tanknya. Nah, untuk di bak ember ataupun di styrofoam ataupun di kolam, kita bisa mengaplikasikan aerator ini dalam bentuk semi under gravel ya teman-teman ya, yang bisa dimasukkan ke dalam media tersebut ataupun tanpa menggunakan aerator. Nah, di sini gimana nih menurut teman-teman nih? Jadi aerator itu fungsinya untuk menjalankan sistem filternya teman-teman ya. Jadi ada dua pilihan di sini nih. Ada option menggunakan sistem filter dengan menggunakan aerator ataupun tidak menggunakan aerator. Dan tanpa menggunakan aerator pun gapinya tetap akan bisa hidup dan berproduksi dengan baik ya teman-teman ya. Jangan salah ya. Bukan berarti tanpa menggunakan aerator gapinya nggak bisa berkembang. Jadi tanpa menggunakan aerator tetap bisa berkembang, tentunya dengan perawatan tersendiri teman-teman ya. Nah, pilihannya seperti apa? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk penggunaan media tank seperti ini atau akuarium seperti ini, hampir mayoritas menggunakan aerator karena memerlukan sistem filter. Kenapa memerlukan aerator? Karena dengan akuarium seperti ini, itu apabila airnya terlihat keruh sedikit itu akan terlihat tidak bagus ya teman-teman ya, terlihat tidak nyaman untuk dilihat. Jadi diperlukan sistem filter dengan menggunakan aerator. Tidak halnya apabila kita menggunakan styrofoam ataupun bak ya, itu kan kita view-nya ngelihatnya dari atas gitu ya, dari atas gitu. Jadi air sedikit keruh itu tidak begitu
kelihatan ya teman-teman ya. Sebenarnya masih sama-sama bening juga kalau dilihat dari atas. Kalau dari samping ini nanti akan kelihatan kotorannya juga di bagian bawah seperti ini nih teman-teman ya. Nah di situ fungsi dari aerator untuk menjalankan sistem filternya. Nah gimana nih menurut teman-teman, perlu nggak pakai aerator? Nah tergantung dari medianya ya teman-teman ya. Tergantung dari media yang digunakan untuk berbudidaya ikan gapi kesayangan kita di farm kita. Mau seperti apa nih? Mau pakai ember, mau pakai tank, atau mau pakai kolam semen? Nah itu dikembalikan lagi ke teman-teman, terserah pakai media apa, tempatnya seperti apa, yang luas sekali ataupun yang tempatnya terbatas 3x3 meter misalkan ya, di garasi ataupun di mana, itu bisa menggunakan tank seperti ini dan menggunakan sistem filter. Tapi kalau yang mau massal menggunakan bak semen ya tidak usah menggunakan sistem filter, juga bisa tentunya dengan perawatan. Jangan lupa sipon ya, dibersihkan, dijaga kondisi airnya, itu yang paling penting. Jangan terlalu tergantung dari aerator. Oh, udah dikasih sistem filter, udah ada aeratornya, terus kita enak-enakan kelupaan tidak merawat ikan gapi kesayangan kita nih teman-teman. Jadi nanti mudah sakit ataupun mati padahal airnya bening. Itu dia kesalahannya. Jadi selalu rawatlah ikan gapi dengan tekun agar ikan gapinya juga memberikan timbal balik ke kita, memberikan hasil yang baik juga. Itu tadi adalah sekilas tentang pembahasan aerator. Nah untuk merek-merek yang ada, kira-kira merek apa nih yang digunakan nih dan kapasitasnya seperti apa? Nah begini teman-teman nih. Jadi kalau untuk saran penggunaan aeratornya mereknya apa ataupun yang bagus apa, nah kita sendiri harus menghitung sendiri ya, menghitung sendiri dari jumlah. Misalkan kita menggunakan tank seperti di belakang ini teman-teman nih, misalkan tank ukurannya sekian, misalkan 25 kali 30, panjangnya 50 dengan ketinggian air sekian. Nah ini membutuhkan tekanan udara berapa kali berapa tank yang ada teman-teman ya. Itu perlu dihitung dan dilakukan uji coba. Apabila teman-teman ragu untuk membelinya, itu teman-teman bisa menanyakan ke breeder-breeder terdekat ya. Kalau enggak, main ke farm terdekat di mana ada breeder yang menggunakan aerator dan menggunakan berapa tank. Dari situ kita bisa mengkalkulasi ya, bisa menghitung tank kita di rumah ada berapa dan membutuhkan aerator seperti apa dengan kekuatan berapa watt ataupun mereknya apa. Itu sesuai selera. Di sini sendiri saya tidak menggunakan aerator yang tipe yang jebo yang besar itu ya teman-teman. Saya tidak menggunakan itu, hanya menggunakan aerator ukuran kecil nih, segede gini nih, merek Amara mereknya ya, nyebut merek, bukan maksudnya promosi nih. Mereknya Amara, gedenya segini, warna biru, yang bisa di setel high low nya, tekanan udaranya. Di situ ada sistem 2 pompa, harganya cukup murah ya teman-teman ya, satunya sekitar 35.000 kalau nggak salah. Itu bisa untuk digunakan tank seperti ini, tingginya 30, lebarnya 25, panjangnya 50, sebanyak untuk satu pompanya sekitar 12 tank ya teman-teman ya. 12 tank itu masih bisa jalan ini untuk pompanya. Harganya cukup murah sekali dan saya udah pakai sekitar 2 tahun nggak rusak. Murah meriah nggak rusak. Tapi terserah lagi ke teman-teman, bisa beli yang merek Jebo ataupun merek-merek yang terkenal yang lain ya, Resun ataupun apa yang bisa ada putarannya di setel itu. Harganya ada yang 200, ada yang 600, ada yang sampai 1 juta. Itu kita kembalikan ke kemampuan teman-teman, karena fungsinya sebenarnya sama, yaitu untuk memfilter atau menjalankan sistem filter ya, hanya aerator ini. Dan saya menggunakan yang paling murah. Paling murah, paling irit 35.000, 2 tahun lebih kayaknya, 2 tahun ya.
nggak rusak sama sekali, masih bisa jalan sampai sekarang, masih lancar, alhamdulillah. Masih bisa dipakai, dan sistem filternya pun masih berjalan normal ya teman-teman ya. Nah, untuk merek-merek lain nanti teman-teman bisa cek di situs-situs yang ada ataupun di media sosial yang ada yang membahas tentang kemampuan berapa tanknya, mungkin ada nanti untuk detailnya. Karena saya di sini hanya menggunakan satu merek dan sampai sekarang masih nyala, masih hidup. Jadi ya merek tadi itu yang saya pakai di sini, dan tidak bermaksud untuk promosi atau menjelekkan merek-merek yang lain ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video tentang pembahasan tentang perlu tidaknya penggunaan aerator dalam budidaya ikan gapi. Simak terus video kami yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Ikutin terus video-video selanjutnya. Sampai jumpa.